Sebuah bangunan yang tampak sederhana. Namun, di sanalah jutaan hati dari berbagai penjuru dunia menitipkan rindu. Ka'bah. Jauh sebelum Mekah menjadi kota suci seperti hari ini, tempat ini hanyalah lembah tandus, tidak berpenghuni, tanpa sumber air. Disinilah kisah agung itu dimulai. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa istrinya, Siti Hajar, dan putra kecilnya, Nabi Ismail, ke sebuah lembah sunyi bernama Bakkah. Tanpa bekal yang cukup, tanpa kepastian, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka bukan karena tidak cinta, tetapi karena taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Ketika Siti Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim mengangguk. Dan dengan keyakinan penuh, Siti Hajar menjawab, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Hari demi hari berlalu. Persediaan habis. Ismail kecil menangis kehausan. Dengan hati seorang ibu, Siti Hajar berlari dari Bukit Syafa ke Marwah mencari pertolongan. 7 kali ia berlari tanpa lelah, tanpa menyerah. Dan di sanalah Allah menghadirkan keajaiban. Dari hentakan kaki Nabi Ismail, muncullah air Zam-Zam, air kehidupan, yang mengalir hingga hari ini. Lembah sunyi itu pun mulai didatangi kabilah-kabilah. Mekah perlahan menjadi tempat tinggal. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim kembali ke lembah itu. Dan bersama Nabi Ismail, Allah memerintahkan mereka untuk membangun rumah ibadah pertama bagi manusia. Mereka mengangkat batu demi batu, membangun Ka'bah dengan tangan yang lelah. Namun, hati yang penuh doa. Ya Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ka'bah dibangun bukan sebagai simbol kemegahan, melainkan sebagai simbol tauhid. Namun seiring waktu, ajaran tauhid itu mulai menyimpang. Berhala-berhala ditempatkan di sekitar Ka'bah. Ibadah berubah arah. Namun, Ka'bah tetap berdiri, menunggu saatnya disucikan kembali. Hingga akhirnya, di kota Mekah lahirlah seorang anak dari keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dialah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, beliau dikenal jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Dan ketika wahyu turun, beliau diutus untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang murni, bahwa hanya Allah lah yang layak disembah. Namun, misi itu tidaklah mudah. Di tengah masyarakat yang telah lama tenggelam dalam tradisi penyembahan berhala, Nabi Muhammad menghadapi penolakan, cemoohan, dan penderitaan. Namun beliau tidak pernah mundur. Dengan kesabaran, lalu dengan akhlak, dan dengan dakwah yang lembut, satu persatu hati mulai disentuh oleh kebenaran. Bukan karena paksaan, melainkan karena kejujuran dan keteladanan. Namun bagi para pemuka Quraisy, seruan tauhid ini dianggap ancaman. Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah ibadah kepada Allah, telah mereka jadikan pusat kepentingan dan kekuasaan. Berhala-berhala mengelilinginya, tradisi diwariskan, dan kebenaran pun ditentang. Tekanan terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya semakin berat. Sebagian disiksa, sebagian diusir, dan sebagian harus meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Namun di tengah semua itu, Ka'bah tetap berdiri. Sunyi teguh menjadi saksi bahwa tauhid tidak pernah benar-benar mati. Ketika Mekah tak lagi menjadi tempat yang aman, Allah membuka jalan hijrah, yaitu ke Madinah. Hijrah ke Madinah bukanlah pelarian, melainkan awal dari babak baru. Di sana, Islam tumbuh sebagai peradaban, dibangun di atas iman, persaudaraan, dan keadilan. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya tiba saat yang telah Allah tetapkan. Nabi Muhammad SAW kembali ke Mekah.
bukan sebagai orang yang terusir, melainkan sebagai pemimpin yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Hari itu dikenal sebagai Fatu Makkah. Tanpa balas dendam, tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota yang dulu menolak dakwahnya, menyakiti beliau, dan mengusirnya. Di hadapan Ka'bah, beliau berdiri dengan kepala tertunduk, bukan dalam kesombongan, melainkan dalam syukur dan kerendahan hati. Berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah diruntuhkan satu persatu hingga tak tersisa. Dan Ka'bah pun kembali menjadi rumah tauhid, sebagaimana pertama kali ia dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejak saat itu, Ka'bah bukan hanya bangunan, ia menjadi arah sujud umat Islam, titik temu jutaan doa, tempat di mana manusia belajar tentang kesetaraan, kerendahan hati, dan kepasrahan kepada Allah. Hingga hari ini, Ka'bah tetap berdiri, memanggil hati yang rindu, mengingatkan umat manusia tentang satu kebenaran yang abadi, bahwa hanya Allah lah yang layak disembah. Ia berdiri tegak membisu, namun suaranya menggema ke seluruh penjuru dunia. Di sana, tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan antara raja dan hamba. Semua tertunduk dalam balutan kain putih yang sama, mengelilingi rumahmu dengan satu seruan yang menggetarkan jiwa. Labaik, Allahumma labaik. Dari tetesan keringat Nabi Ibrahim hingga jejak suci Rasulullah SAW, Ka'bah menjadi saksi bisu betapa besarnya cinta Sang Maha Pencipta kepada hamba-hambanya yang datang dengan membawa beban dosa, namun pulang dengan membawa harapan baru. Semoga kisah tentang Ka'bah ini tidak hanya berhenti sebagai cerita yang kita dengar, tapi menjadi doa yang diam-diam kita titipkan di dalam hati. Dan bila suatu hari nama kami engkau panggil sebagai tamumu, jadikan perjalanan itu sebagai perjalanan iman, bukan sekadar perjalanan fisik. Sampai akhirnya kami benar-benar bersujud di hadapan Ka'bahmu,